1451 tahun Perang Harga Gu. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa hari kemudian, Benua Tengah, Rumah Afinitas Roh. Zhao Lianyun menyebarkan indera keilahiannya, memeriksa lubang abadi miliknya. Tanah yang diberkati Lianyun sudah tampak berbeda dari sebelumnya. Sebuah ladang bunga ditanami dengan sejumlah besar bunga mata yang cerah. Ini adalah makanan kenangan Gu abadi, itu harus ditanam. Selain itu, ada juga padang rumput kecil tempat rumput peluang bening ditanam. Batang rumputnya kecil dan runcing, dan berwarna hijau muda. Burung layang-layang terbang di atas padang rumput ini. Mereka adalah burung layang-layang pekerja, burung yang sangat pekerja keras dan lincah. Sayap mereka memiliki 3 warna, hitam, putih dan merah. Zhao Lianyun secara khusus membawa sejumlah burung layang-layang untuk membunuh serangga apapun di rumput peluang bening. Ketika rumput peluang bening tumbuh, ia akan menghasilkan sejenis hama yang akan menggerogoti daun rumput, sangat mengurangi keuntungan. Aku sudah menghabiskan sebagian besar batu esensi abadiku. Zhao Lianyun mendesah saat dia melihat pemandangan di depannya. Awalnya, dia merasa jumlah batu esensi abadi sangat banyak, tetapi ketika dia mulai menggunakannya, dia menemukan bahwa jumlahnya tidak banyak sama sekali. Karena dia tidak hanya memelihara 2 sumber daya, dia juga harus menciptakan 2 sistem ekologi yang lengkap. Tidak hanya benih bunga mata cerah dan rumput peluang jernih, dia juga harus menghabiskan tanah, air, konstruksi iklim, dan sebagainya. Bunga mata cerah hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan Gu abadi ingatan setelah 1 tahun dalam waktu bukaan abadi. Setelah 2 tahun, transaksi rumput peluang jernih dan bunga mata cerah dapat memberiku beberapa ratus batu esensi abadi. Setelah 3 tahun, aku dapat membayar kembali pinjaman Li Junying. Kemajuan dan keuntungan ini hanya dapat dicapai dalam situasi yang paling ideal. Dan aku belum menghitung biaya kultivasiku yang lain. Zhao Lianyun sepenuhnya merasakan bahwa kultivasi Gu abadi tidaklah mudah. Dia hanya mengolah 2 sumber daya, dan keduanya tumbuh secara terpisah dan tidak saling mengganggu. Pada saat yang sama, kesulitan memelihara tanaman jauh lebih sedikit daripada membesarkan kelompok binatang buas atau manusia varian. Terlebih lagi, Zhao Lianyun memiliki tanah suci bermutu tinggi yang memiliki banyak sumber daya jalur ruang dan jalur waktu. Yang terpenting, dia dilindungi oleh penyembunyian ilahi, dan terbebas dari malapetaka dan kesengsaraan, dia tidak perlu khawatir tentang masalah besar ini. Jumlah burung layang-layang pekerja agak sedikit, mereka tidak dapat mengurus seluruh padang rumput, aku harus membeli lebih banyak lagi. Zhao Lianyun terhubung dengan harta surga kuning dan mengirimkan indera ilahinya. Selama beberapa hari ini, dia menyadari kemudahan harta surga kuning. Goods Gu. Zhao Lianyun segera menemukan seseorang yang menjual isi perut Gu. Dia tahu Gu diproduksi oleh Fang Yuan sendiri, tetapi karena persediaannya tidak sesuai dengan permintaan, selama ini Gu dijual di pasar gelap Treasure Yellow Heaven, artinya, seseorang akan membeli Gu dalam jumlah besar lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Jadi, orang yang menjual Gu ini belum tentu Fang Yuan. Selain itu, keinginan dan identitas para dewa Gu dapat diubah dengan mudah. Treasure Yellow Heaven memberikan keamanan dan kebebasan penuh, jadi bahkan pengadilan surgawi hanya bisa menyaksikan Fang Yuan menjual Gu. Petik 2. Bahkan jika aku dapat menjual bunga Bright Eye dan Clear Chance Grace setelah beberapa tahun, akan ada pesaing lain juga, produkku akan dipengaruhi oleh pasar. Harga mereka juga tidak akan dapat dibandingkan dengan Gu. Menurut kecepatan akumulasiku saat ini, aku tidak akan bisa mengejar Fang Yuan, sebaliknya aku akan terus tertinggal di belakang dia. Sialan, Zhao Lianyun menggertakkan giginya. Tepat pada saat ini, entah mengapa, terjadi keributan besar di depan. Sejumlah besar wasiat Gu Immortal, yang awalnya tersebar di seluruh surga harta karun kuning, berkumpul di arah itu. Hati Zhao Lianyun tersentak, mungkinkah itu transaksi besar? Li Junying mengatakan transaksi besar yang dapat menyebabkan keributan seperti itu jarang terjadi di surga harta karun kuning. Sebelumnya, itu terjadi ketika seseorang menjual sejumlah besar binatang buas tahunan. Aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik, untuk bertemu dengan satu tidak lama setelah menjadi abadi. Zhao Lianyun tentu saja tidak ingin menyerah pada kesempatan ini untuk memperluas wawasannya, dia juga mengirimkan indera keilahiannya untuk mengalami peristiwa ini. Segera, dia tiba di tempat kejadian. Sebuah wasiat Gu Immortal, yang memiliki tubuh besar yang tampak seperti orang gemuk,
duduk bersila di udara, di sekelilingnya adalah gu tahunan. Sejumlah besar gu tahunan, gu yang berusia sangat banyak. Sepertinya jumlahnya lebih dari 100.000. Zhao Lianyun terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gu yang berusia sangat banyak ditumpuk bersama-sama. Jumlah yang sangat banyak itu memberikan dampak visual yang cukup besar. Saudari Li Junying benar, gu yang biasa hanyalah masalah jumlah bagi para dewa gu. Zhao Lianyun mendesah dalam hati. Berapa harga yang kamu jual untuk gu yang berusia sangat banyak ini? Seorang dewa gu bertanya tentang harganya. Dewa gemuk itu menjawab dengan senyuman, menyebutkan harga yang wajar yang langsung mengarah pada diskusi di antara para dewa gu. Jika tidak ada masalah dengan gu yang berusia sangat banyak ini, aku pasti ingin membelinya. Ini adalah gu fana jalur waktu, mereka memiliki berbagai macam kegunaan dan dapat digunakan dalam jalur penyempurnaan atau aspek lainnya. Harganya juga wajar, mungkin aku harus membeli lebih banyak. Bahkan jika aku tidak menggunakannya untuk diriku sendiri, aku dapat menjualnya kembali nanti. Aku tidak perlu khawatir tidak dapat menjualnya. Siapa penjual ini? Menjual gu tahun saat ini adalah keputusan yang sangat bagus. Menurut rutinitas yang biasa, ini belum saatnya bagi penjual gu tahun terbesar untuk mengeluarkan produk mereka. Para dewa gu berdiskusi satu sama lain. Semua jenis indera dan keinginan ilahi berbicara bersama tanpa menjaga kerahasiaan, yang memungkinkan Zhao Lianyun mengetahui banyak hal. Dia mendengarkan dengan saksama dan segera menemukan bahwa penjual gu tahun ini mungkin pendatang baru di surga kuning harta karun. Meskipun waktu penjualan saat ini sedikit lebih awal, masih akan sulit baginya untuk menghindari bertabrakan dengan penjual tradisional. Masih oke kalau penjual ini hanya menjual sekali saja, tapi kalau dia mau menjalankan bisnis ini dalam waktu lama dan merambah pasar surga kuning harta karun, itu pasti akan berujung pada pertumpahan darah. Mata Zhao Lianyun berbinar saat memikirkan ini. Kalau situasinya yang terakhir, maka ini pasti akan menjadi peristiwa yang perlu diperhatikan dan dipelajari. Saya juga akan menjual sumber daya saya di masa depan dan harus masuk ke pasar surga kuning harta karun. Sumber daya saya tidak unik, jadi saya pasti harus melewati rintangan ini. Hanya ada beberapa bisnis monopoli di seluruh dunia gu immortal, tidak semua orang bisa seberuntung Fang Yuan. Saya perlu memperhatikan ini dengan saksama, terutama perdagangan gu tahun ini. Saya mungkin bisa belajar banyak hal. Zhao Lianyun memberi instruksi pada dirinya sendiri. Suasana menjadi ramai, banyak gu immortal mulai membeli gu tahun ini. Cacing gu jalur, waktu memiliki berbagai macam kegunaan, jadi permintaannya selalu tinggi di pasar. Setelah setiap transaksi selesai, keuntungan dengan cepat terkumpul hingga menyebabkan beberapa gu immortal menjadi merah karena iri. Hanya dengan perkiraan kasar, penjual ini setidaknya telah meraup untung 50.000 batu esensi abadi dalam waktu yang singkat ini. Zhao Lianyun terkejut dalam hati. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan datang kemudian. Penjual ini terus berjualan, sambil terus mengisi ulang produknya. Banyak gu tahun yang terjual, tetapi di sekitar kehendak lemak, jumlah gu tahun tidak berkurang dan malah meningkat. Ya Tuhan, berapa banyak gu tahun yang dimiliki pria ini? Ya ampun, ini transaksi yang sangat besar. Orang ini datang untuk mendapatkan darah. Penjual utama gu tahun selalu adalah Xie Baosu, Rong Xin, dan Wang Mingyue. Jika ini tidak ditangani dengan baik, hal ini pasti akan menyebabkan perang harga. Zhao Lianyun merasakan antisipasi yang meningkat saat dia mendengarkan diskusi tersebut. Penjual misterius ini benar-benar melangkah maju di pasar, tiga penjual utama pasti tidak akan tinggal diam. Perang harga yang menyangkut tahun gu akan segera dimulai. Laut Timur, daerah laut yang jernih. Sebuah paviliun giok berdiri sendiri di kedalaman laut, memancarkan aura rumah gu abadi peringkat 6. Di dalam paviliun giok, gu abadi Xie Baosu sedang menjamu teman dekatnya, Yu Xianzi. Melihat petak-petak besar pohon Vicissitude di luar paviliun giok, Yu Xianzi berkata dengan nada terharu, sudah waktunya memanen gu tahun sekali lagi. Pertumbuhan pohon-pohon Vicissitude ini jauh lebih kuat dari tahun sebelumnya. Sepertinya metode Anda dalam menanam sumber daya ini telah membuat terobosan lain. Xie Baosu tampan dan memiliki sifat yang hangat, ia mengusap hidungnya, tersenyum, Anda tidak perlu menyanjung saya. Yu Xianzi tertawa, saya hanya mengkhawatirkan Anda, tidakkah Anda tahu seseorang telah menjual gu tahun di surga harta karun kuning?
Xie Baosu terdiam saat ia mengeluarkan Gu Tahun Fana dan menyerahkannya kepada Yu Xianzi. Yu Xianzi menerimanya dan melirik, bagus, kualitas Gu Tahun peringkat 5 ini cukup bagus. Ia berkilau dan sehat, cukup menarik. Xie Baosu sedikit menggelengkan kepalanya, Gu Tahun ini tidak dibesarkan olehku, melainkan oleh penjual itu. Begitu, Yu Xianzi sedikit terkejut, sebelum dengan cepat menerima kenyataan ini. Dia sangat mengenal temannya. Xie Baosu adalah seorang kultivator penyendiri yang terkenal di dunia Gu abadi Laut Timur. Dia memiliki wawasan unik tentang menanam pohon vicissitude. Pohon vicissitude adalah material abadi, tetapi penggunaannya sangat sempit. Meskipun menjadi material abadi, karena memiliki banyak jenis tanda dao, pohon tersebut sangat tidak murni. Jadi, hanya sedikit Gu abadi yang memperhatikan pohon ini. Namun, Xie Baosu menemukan cara baru untuk menggunakannya. Dia menanam pohon ini dalam skala besar, dan menggunakan metode yang cerdik. Dia menggunakan pohon vicissitude untuk membesarkan dan menarik Gu Tahun liar. Sekarang, dia adalah salah satu dari 3 raksasa pasar Gu Tahun ini. Dia hanya menaruh sebagian kecil Gu Tahun ini di surga harta karun kuning, sebagian besar dijual ke berbagai kekuatan super Laut Timur. Meski begitu, Xie Baosu tidak akan dengan mudah melepaskan pasar surga harta karun kuning. Karena ini adalah pasar seluruh dunia, dan dari aspek tertentu, harta surga kuning dapat dikatakan jauh lebih penting daripada kekuatan super Laut Timur itu. Sekarang seseorang tiba-tiba memasuki pasar Gu Tahun, melakukan transaksi besar, bagaimana mungkin Xie Baosu hanya menonton dari pinggir lapangan. Meskipun masih belum waktunya baginya untuk menjual Gu Tahun, dia selalu memperhatikan situasi pasar Gu Tahun. Saya telah memeriksa Gu Tahun ini, itu memang barang bermutu tinggi. Kali ini, lawannya bukan yang sederhana. Xie Baosu mendesah. Yu Xianzi mengangguk, dengan jumlah yang begitu besar, kekuatan super suatu wilayah mungkin terlibat dalam hal ini. Sangat sulit bagi seorang individu untuk mengalahkan begitu banyak dari mereka. Bukankah kamu juga naik pangkat dengan mengumpulkan kekuatanmu selangkah demi selangkah? Xie Baosu tersenyum, oh kamu, mengapa kamu mendorongku dengan cara yang tidak langsung? Di antara ketiga penjual, hanya aku yang seorang kultivator tunggal. Karena itu, aku hanya bisa bergerak selangkah demi selangkah, menghadapi kemunduran di sepanjang jalan dan melewatinya untuk menciptakan fondasi yang kokoh. Kesulitan apa yang tidak aku hadapi. Kali ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Selain itu, Yu Xianzi menyelesaikan kata-katanya, selain itu, kalian bertiga telah mencapai kesepakatan. Setiap bisnis memiliki aturan tersembunyinya sendiri, pendatang baru ini mungkin datang dengan agresif, tetapi dia telah melanggar aturan tersembunyi, dia mungkin akan ditekan dan dipaksa keluar oleh kalian bertiga, kan? Hahaha. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, dasar tikus yang ahli mencuri minyak. Xie Baosu bercanda sambil menunjuk hidung Yu Xianzi. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Kota awan, di dalam ruang rahasia, Fang Yuan telah duduk bersila tanpa bergerak selama beberapa hari. Beberapa hari terakhir ini, ia telah mengaktifkan Gu abadi jalur waktu peringkat 8, Years Flow Like Water. Ia telah memperoleh Gu abadi ini dari warisan sejati Hei Fan, bahkan Gu abadi peringkat 6 pun dapat mengaktifkannya, tetapi efeknya akan terbatas. Sekarang, Fang Yuan terus-menerus menuangkan esensi abadi kurma merah peringkat 7 ke dalam Years Flow Like Water, terus-menerus menghasilkan Gu Tahun Fana. Dan Gu Tahun ini kemudian dipindahkan ke pasar harta karun surga kuning. Ia membiarkan keinginannya menstabilkan situasi dan melakukan transaksi Gu Tahun dengan Gu abadi lainnya. Memang, ia adalah pendatang baru yang telah menjual Gu Tahun dalam jumlah besar. Ia sangat agresif, tidak hanya menciptakan kegemparan di harta karun surga kuning, ia bahkan membuat Xie Baosu dan yang lainnya merasa khawatir. Fang Yuan telah meminjam lebih dari 1.730.000 batu esensi abadi. Ia mengubahnya menjadi esensi abadi kurma merah, yang ia manfaatkan sepenuhnya dalam bisnis Gu Tahun. Tingkat 8 Years Flow Like Water terlalu menakjubkan, tidak hanya menghasilkan banyak Gu Fana, kualitasnya juga bagus. Respons pasar sangat bagus beberapa hari ini. Setelah membeli beberapa, banyak Gu Immortal merasa barangnya cukup bagus, mereka akan mencari Fang Yuan untuk membeli batch lain. Tepat pada saat ini, aktivasi Years Flow Like Water milik Fang Yuan terhenti sejenak. Selama ini, ia telah menjaga hubungannya dengan harta karun surga kuning,
dan baru saja menerima pesan dari surat wasiatnya, yang telah ia tempatkan di harta karun surga kuning, bahwa ada kekuatan super yang ingin membeli barang-barang Fang Yuan dalam jumlah besar, tetapi takut Fang Yuan tidak akan mampu menyediakannya, jadi mereka ingin berdiskusi dengan badan utamanya. Jika memungkinkan, mereka dapat menjalin kerjasama jangka panjang. Berita ini bisa benar tetapi bisa juga salah. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa pesan ini dikirim oleh para penjual gu tahun tradisional dengan menggunakan identitas yang disamarkan. Fang Yuan mencibir, sama sekali mengabaikan pesan ini. Kerja sama jangka panjang. Fang Yuan tidak tertarik. Ia ingin berperang kali ini. Benua Tengah. Rong Xin terdiam. Penjual sebenarnya tidak tertarik dengan usulanku. Rong Xin cukup terkejut. Ia telah menyamar sebagai pembeli besar untuk mencoba berkomunikasi dengan Fang Yuan secara pribadi dan mengetahui latar belakangnya. Tetapi Fang Yuan benar-benar mengabaikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika dia adalah perwakilan dari kekuatan super, mereka juga berharap gu tahun mereka akan memiliki pembeli yang jauh lebih banyak. Kecuali, dia tidak memiliki banyak gu tahun yang tersisa. Rong Xin adalah anggota dari 10 sekte kuno besar, dan sebagai anggota jalur lurus, dia secara alami memahami pikiran para dewa gu jalur lurus dan kekuatan super. Dia merenung dan merasa tebakan ini sangat mungkin. Pasti karena inilah penjual misterius ini menjual gu tahun sepagi ini. Apakah untuk menghindari kita bertiga penjual? Dia bahkan menolak lamaranku, dia mungkin benar-benar tidak memiliki banyak stok yang tersisa. Sebenarnya, jumlah gu tahun yang dia jual hanya 1/10 dari apa yang aku miliki. Hehe, Rong Xin terkekeh ketika dia memikirkan ini. Ini adalah metode yang bagus untuk menarik perhatian. Dia mengomentari tindakan Fang Yuan dalam benaknya, sayangnya, apa gunanya jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Perbatasan Selatan, lembah kembalinya naga, gemuruh air terjun bergema di lembah. Kabut meresap dan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Wang Mingyue, seorang tetua agung eksternal dari kekuatan super jalur lurus klan Yao, berdiri di atas batu besar, menatap air terjun. Air terjun ini tidak biasa, itu adalah anak sungai dari sungai waktu. Tahun Gu memiliki 3 penjual besar. Xie Bao dari Laut Timur menggunakan pohon Vicissitude untuk memelihara Tahun Gu. Rong Xin dari benua tengah menggunakan metode jalur pemurnian untuk secara berkala memurnikan Tahun Gu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya aku yang memiliki pemahaman atas anak sungai dari sungai waktu, aku dapat menangkap Tahun Gu liar alami. Wang Mingyue dalam hati membandingkan dirinya dengan mereka. Anak sungai dari sungai waktu ini agak istimewa, anak sungai ini bercabang dari tengah sungai waktu. Sungai waktu memiliki banyak ruas sungai yang istimewa. Misalnya, ruas sungai Pedang Bilah, merupakan ruas sungai istimewa yang secara pribadi didirikan oleh Red Lotus Demon Venerable menggunakan aura pedang Si Yuan di masa lalu dan aura bilah Dao Jiwu Lang untuk melindungi salah satu pulau teratai batunya. Ruas sungai tahun itu dipenuhi dengan gu tahun liar yang tak terhitung jumlahnya. Wang Mingyue telah menemukan anak sungai ini saat dia masih menjadi seorang abadi tunggal, dan telah mengelolanya secara diam-diam. Namun beberapa tahun kemudian, pasukan jalur lurus perbatasan selatan menemukannya dan secara alamiah mereka tamak. Setelah pertukaran rahasia, klan Yao menang, dan Gu Immortal klan Yao Tianze menikahi Wang Mingyue. Dengan alasan ini, klan Yao secara terbuka mengambil lembah Dragon Return ini sebagai wilayah mereka. Panen tahun ini cukup bagus, jumlah Gu tahun yang ditangkap sebenarnya 30% lebih tinggi dari biasanya. Dua yang lain tidak bergerak, maka aku akan mulai lebih dulu. Jika aku terus membiarkan pendatang baru itu menjual gu tahunnya, mungkin tidak akan mudah bagiku untuk menjual semua gu tahun liar ini. Wang Mingyue mulai bertindak, dan mulai menjual gu tahunnya di surga kuning harta karun. Langkahnya segera menyebabkan kegemparan di surga kuning harta karun. Salah satu dari 3 penjual utama gu tahun, Wang Mingyue, telah bergerak. Jika penjual misterius itu dibiarkan terus menjual gu tahun, para penjual setelahnya pasti tidak akan mudah menjual gu tahun. Ini akan menjadi pertunjukan yang hebat. Benar, penjual misterius itu menjual begitu banyak gu tahun, 3 penjual utama pasti kesulitan untuk bersabar. Sekarang Wang Mingyue telah bergerak, 2 yang lain tidak akan tinggal diam. Mari kita tunggu dan lihat, bahkan mungkin ada perang harga, kita para pembeli bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Banyak dewa gu yang diam-diam berkomunikasi. Wang Mingyue mengeluarkan stoknya.
Hanya Fang Yuan sendiri yang memasok Gu Tahun dalam jumlah besar di surga kuning harta karun selama beberapa hari terakhir ini. Sekarang dengan satu pesaing lagi, itu langsung menimbulkan kehebohan. Wanita tetaplah wanita, bahkan tidak memiliki sedikit pun kesabaran. Rong Xin dari benua tengah mencibir ketika dia memperoleh berita ini. Dengan ini, banyak Dewa Gu mungkin akan memilih untuk menonton. Dia memiliki banyak pengalaman dalam menjual Gu Tahun, dan dapat langsung menebak perubahan di pasar. Benar saja, semangat membeli Gu Tahun di surga kuning harta karun tiba-tiba turun. Wang Mingyue menjadi pesaing Fang Yuan, yang tiba-tiba menyebabkan pasokan Gu Tahun lebih besar daripada permintaan. Dewa Gu lainnya sekarang bersabar, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Badai sedang terjadi di surga kuning harta karun. Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan Gu Tahun selalu menjadi bisnis yang laku. Tahun ini, dengan Gu Tahun yang dijual lebih awal, situasinya sekarang menjadi sunyi, dengan hampir tidak ada yang menunjukkan minat. Wang Mingyue tidak berdaya tentang ini. Tidak ada cara lain, dia punya stok Gu Tahun yang sangat banyak. Jika dia tidak memulai sekarang dan menunggu dua penjual lainnya mulai berjualan, pasar untuk barang dagangannya akan jauh lebih kecil. Wang Mingyue benar-benar menjual lebih awal. Berbeda dari sikap pasif Rong Xin, Xie Baosu ragu-ragu. Xie Baosu mengerti Wang Mingyue. Orang ini adalah penjual veteran dengan banyak pengalaman, bagaimana mungkin dia tidak melihat kerugian dari menjual lebih awal. Kemungkinan besar, dia juga punya banyak Gu Tahun. Xie Baosu tidak menunjukkan apapun di permukaan, tetapi dalam hati mulai khawatir. Sehari kemudian, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan, menjual Gu Tahun di surga harta karun kuning. Xie Baosu juga telah bergerak. 2 dari 3 penjual utama sudah menjual barang dagangan mereka lebih awal. Tentu saja, tahun ini berbeda dari sebelumnya, sekarang ada gladiator keempat di arena. Di dalam surga harta karun kuning, para Dewa Gu berdiskusi. Sialan, mereka berdua, ketika Rong Xin mendapat kabar ini, dia hanya bisa mengikuti sambil menggertakkan giginya. Situasinya sudah berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Fang Yuan berjualan sendiri. Rong Xin bisa menahan ini dan tetap tidak tergerak. Ketika Wang Mingyue bergabung, Rong Xin hanya merasa sedikit tegang, tetapi dengan Xie Baosu juga bergabung, tekanan pada Rong Xin meningkat. Di antara keempat penjual, jika dia sendiri tidak mengambil tindakan, maka orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah dia. Hanya saja dia memiliki kesulitannya sendiri. Tahun Gunya adalah hasil penyempurnaan. Karena tidak ada waktu yang ditetapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, stoknya tidak cukup terkumpul. Jadi, dia memiliki stok paling sedikit di antara keempat penjual. Dipaksa oleh situasi tersebut, Rong Xin hanya bisa menggertakkan giginya dan menjual Gu Tahunnya di surga harta karun kuning. Stokku paling sedikit, aku tidak bisa bertindak dengan paksa. Rong Xin sudah punya firasat, yang dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk menyempurnakan lebih banyak Gu Tahun. Memikirkan hal ini, dia menghubungi Xie Baosu dan Wang Mingyue. Ketiganya saling kenal selama bertahun-tahun, bersaing dan berkomunikasi satu sama lain tentang bisnis Gu Tahun, dan tentu saja memiliki jalur informasi cacing Gu satu sama lain. Meskipun ada pendatang baru, menurutku kita bertiga harus tetap bertindak sesuai dengan perjanjian lama, bukan? Rong Xin mengingatkan keduanya. Xie Baosu dan Wang Mingyue tentu saja setuju. Mereka telah melanggar beberapa ketentuan perjanjian lama dengan menjual Gu Tahun lebih awal. Namun karena ini adalah situasi khusus, hal itu dapat dipahami. Namun, jika mereka melanggar ketentuan lain, terutama yang tentang harga Gu Tahun, itu akan melanggar aturan. Dengan semakin banyaknya penjual, tentu saja akan terjadi perang harga. Ini adalah metode perang harga yang ampuh. Namun, jika digunakan terlalu keras, hal itu akan merugikan mereka sendiri. Xie Baosu, Wang Mingyue, dan Rong Xin telah bersaing satu sama lain berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah mengubah harga yang disepakati. Selain tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, alasan utamanya adalah untuk melindungi keuntungan mereka. Hal ini menimbulkan masalah. Jika pihak Fang Yuan tiba-tiba menurunkan harga, apa yang harus mereka lakukan? Ketiganya dapat mematuhi perjanjian tersebut, tetapi Fang Yuan adalah pendatang baru. Bahkan jika Rong Xin membujuknya, dia mungkin tidak akan mendengarkan. Namun, Rong Xin, Xie Baosu, dan Wang Mingyue tampaknya tidak khawatir tentang hal ini.
Dengan 4 penjual yang memasok Gu tahunan, Fang Yuan segera merasakan penjualannya menjadi stagnan. Bagaimanapun, saya adalah pendatang baru. Meskipun barang-barang saya berkualitas tinggi, bagaimana status saya dapat dibandingkan dengan 3 penjual utama di hati para dewa Gu lainnya? Wang Mingyue, Xie Baosu, dan Rong Xin telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun. Mereka memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Fang Yuan sama sekali tidak dapat dibandingkan dalam aspek ini. Disinilah Fang Yuan dirugikan. Namun, Fang Yuan punya cara untuk menyelesaikannya. Segera, di waktu yang hampir bersamaan, Rong Xin, Xie Baosu, dan Wang Mingyue memperoleh berita penting. Penjual misterius itu mulai menurunkan harga tahun Gu. Dia akhirnya memilih ini. Kupikir dia punya cara lain. Mereka tidak cemas, bahkan merasa agak meremehkan. Mereka sudah lama tidak melakukan tindakan menurunkan harga ini, dan bahkan sangat menderita karenanya. Dalam perang harga, mengambil inisiatif untuk menurunkan harga adalah pedang bermata dua, itu akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Namun sejauh menyangkut pembeli, penurunan harga Fang Yuan tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Bukankah mereka menunggu kesempatan seperti ini? Mereka seperti hiu lapar yang langsung menyerbu masuk. Gu tahun Fang Yuan mulai terjual dalam jumlah besar, sangat kontras dengan milik Xie Baosu, Wang Mingyue, dan Rong Xin. Pihak lain tampaknya adalah veteran yang berpengalaman, penurunan harga ini cukup sesuai standar. Itu memberi kesan banyak, tetapi sebenarnya tidak sebanyak itu. Wang Mingyue telah mengamati situasi tersebut. Petik 2. Tapi memangnya kenapa? Pasar Gu tahun di seluruh surga kuning harta karun sangat besar, bagaimana Anda bisa memasok sendiri kepada pembeli di seluruh 5 wilayah? Pada akhirnya, yang akan menderita adalah Anda sendiri. Kita jelas bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketiga penjual utama mempertahankan harga mereka, tetapi beberapa hari kemudian, mereka tidak bisa tinggal diam. Apa yang terjadi? Orang ini punya Gu bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan Gu bertahun-tahun? Ada yang salah di sini. Suasana hati ketiga penjual utama menjadi sedikit berat. Tetapi haruskah mereka mengikuti dan menurunkan harga mereka? Mereka ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka memiliki mentalitas yang berbeda. Fang Yuan adalah pendatang baru, berapapun yang dia hasilkan akan menjadi pendapatan baru. Tetapi ketiga penjual utama ini adalah veteran lama, dan memiliki perkiraan kasar tentang keuntungan mereka setiap tahun. Jadi jika mereka menurunkan harga, keuntungan yang diharapkan akan menurun. Keraguan adalah hal yang wajar. Beberapa hari kemudian, penjualan Fang Yuan masih berlangsung sengit. Ketiga penjual utama melihat situasinya berjalan ke arah yang tidak menguntungkan. Wang Mingyue adalah orang pertama yang berdiskusi dengan kedua lainnya apakah mereka juga harus menurunkan harga. Xie Baosu memasang ekspresi dingin, melihat situasi ini. Orang ini mungkin punya cukup stok. Kalau kita tidak menurunkan harga, kita tidak akan bisa menjualnya. Benar sekali. Wang Mingyue menambahkan, cara orang ini tidak sederhana, dia menurunkan harga hanya cukup untuk menekan kita bertiga. Rong Xin mendengus, apakah kita rugi atau tidak, itu harus dilihat setelah menjual sepanjang tahun Gu. Kalau kita menurunkan harga terlalu banyak, bahkan kalau kita menjual banyak, kita tetap akan rugi besar secara keseluruhan. Apa gunanya? Dia tidak setuju dengan cara ini, masih ingin menunggu dengan sabar untuk beberapa saat lagi. Tidak ada cara lain, stoknya tidak banyak. Jika dia menurunkan harga, akan ada banyak pembeli dan barangnya akan terjual semua. Ketika orang lain mengetahui stoknya habis begitu cepat, citra dan reputasinya akan rusak. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa, karena dua orang lainnya ingin menurunkan harga. Rong Xin hanya dapat mengikuti mereka harganya turun. Saat harga Fang Yuan turun, Xie Baosu dan penjual lainnya juga harus menurunkan harga mereka setelah beberapa hari. Namun, mereka tidak menurunkan harga terlalu banyak, mereka seirama dengan harga yang sama dengan Fang Yuan. Saya pendatang baru dalam bisnis tahun Gu, identitas saya misterius dan tidak dikenal, dibandingkan dengan saya, Xie Baosu, Rong Xin, dan Wang Mingyue adalah tokoh terkenal dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka sangat dipercaya. Jadi, selama mereka menurunkan harga mereka agar sesuai dengan saya, mereka yang ingin membeli tahun Gu akan mendekati mereka sebagai gantinya. Fang Yuan tahu betul tentang rencana Xie Baosu dan yang lainnya.
Ini adalah keuntungan yang dimiliki Xie Baosu dan yang lainnya atas Fang Yuan, bertahun-tahun berada dalam bisnis telah sangat memengaruhi pembeli, itu bukan lelucon. Namun, jadi apa jika mereka melakukan ini? Fang Yuan tersenyum tipis. Pada hari Xie Baosu dan yang lainnya menurunkan harga mereka, Fang Yuan menurunkan harganya lagi. Para dewa Gu di surga harta karun kuning sedang fokus pada perang harga besar ini. Saat Fang Yuan menurunkan harganya, berita menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak pasukan dan dewa Gu yang peduli tentang masalah ini mengetahuinya. Setelah mendengar bahwa Xie Baosu menurunkan harganya, aku ingin membeli darinya. Lagi pula, aku melakukan itu setiap tahun. Benar, kecuali aku lebih suka barang Rongxin. Tapi penjual keempat itu menurunkan harganya lagi. Dia benar-benar kaya, dia ingin menantang 3 penjual utama. Para pembeli sangat gembira dan santai. Dalam perang harga ini, merekalah yang paling diuntungkan. Tetap di pagar dan menonton pertunjukan ini, itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Pada tingkat harga yang sama, Fang Yuan bukan tandingan mereka, tetapi saat dia menurunkan harganya, keuntungannya menjadi besar. Lagi pula, barang-barang Fang Yuan sangat berkualitas tinggi dan murah. Apakah para dewa Gu itu akan begitu bodoh untuk membeli barang-barang mahal sebagai gantinya? Jadi untuk hari berikutnya, bisnis Fang Yuan sedang booming, 3 penjual lainnya tidak punya bisnis. Setelah mendengar ini, Dewa Abadi Benua Tengah Rongxin tertawa, tentu saja dengan dingin. Dia berbicara dengan 2 orang lainnya, sangat menarik, orang ini benar-benar ingin menantang kita. Untuk perang harga, Wang Mingyue tersenyum, selama ini, tidak ada yang bisa menandingi status kita. Kali ini, aku ingin melihat seberapa kuat orang ini. Xie Baosu menambahkan, kalau begitu mari kita turunkan harga kita juga. Tidak ada yang perlu dikatakan, karena Fang Yuan menurunkan harganya, 3 penjual lainnya mengikuti, harga mereka sama dengan Gu tahun Fang Yuan. Mereka sudah ragu-ragu sebelumnya, karena Fang Yuan yang memulai perang, ketiga dewa abadi Gu yakin dengan keuangan mereka mengikutinya tanpa henti. Selama penurunan harga kedua, terjadi sedikit keributan di surga harta karun kuning. Para dewa Gu lainnya mulai bersemangat, karena mereka tahu bahwa ini baru penurunan harga kedua, perang baru saja dimulai, akan ada yang ketiga dan keempat nanti. Tetapi itu akan tergantung pada penjual keempat yang misterius itu kapan dia akan menurunkan harganya lagi. Setiap penurunan harga adalah penurunan keuntungan bagi penjual itu sendiri. Sebelumnya, penjual keempat memulai perang, sementara 3 penjual utama tidak takut untuk ikut serta, mereka sangat percaya diri. Benar, penurunan ketiga mungkin akan segera terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan. Para dewa Gu saling berbincang. Secara umum, sangat umum untuk menurunkan harga dalam situasi seperti itu, tetapi ada jeda di antara setiap penurunan. Karena penjual perlu mengamati pasar dan memikirkan keputusan yang harus diambil. Menurunkan harga adalah pedang bermata dua, itu dapat melemahkan pesaing, tetapi itu akan merugikan keuntungan sendiri. Jika penjual melihat prospek yang bagus di pasar, mereka mungkin tidak akan menurunkan harga lagi. Mereka perlu mempertahankan keuntungan mereka sendiri. Jika mereka menurunkan harga lebih jauh, bahkan jika mereka menambah jumlah penjualan, mereka tidak akan memperoleh banyak keuntungan. Lagi pula, pesaing juga akan menurunkan harga. Jika para penjual menolak untuk menyerah dan terus-menerus menurunkan harga, bersaing tanpa kendali, mereka akan runtuh bersama. Pada dasarnya tidak ada dewa Gu yang akan melakukan ini dan merusak pasar untuk semua orang. Para penjual tidak bodoh, mereka ingin memperoleh keuntungan. Jika mereka hanya peduli dengan persaingan dan mengabaikan keuntungan, mengapa mereka menjual apapun? Penjual itu pintar, tetapi pembeli juga pintar. Setelah ketiga penjual itu menurunkan harga mereka ke level Fang Yuan, mereka berhenti membeli. Penjualan tahun Gu menjadi sangat menyedihkan. Karena orang yang paling penting dalam perang harga ini adalah Fang Yuan. Dan saat Fang Yuan menurunkan harganya, mereka akan membeli sedikit. Mengapa? Pertama, dalam hal harga, Fang Yuan menjual dengan harga yang lebih rendah akan lebih menguntungkan bagi mereka. Tentu saja, mereka mendorongnya untuk terus bersaing dengan ketiga penjual itu dan menurunkan harga. Pada akhirnya, Fang Yuan tidak akan mampu menanggungnya, karena orang yang menurunkan harga akan menderita kerugian. Namun, setelah harga mencapai batas bawah, pembeli akan memperoleh keuntungan paling banyak. Jika keempat penjual berakhir pada harga yang sama, mereka tidak akan membeli Gu tahun itu dari Fang Yuan.
Perang harga memanfaatkan taktik psikologis semacam itu dengan baik. Setelah penurunan harga kedua, keempat penjual kembali mencapai harga yang sama. Tindakan Fang Yuan di luar dugaan, dia memperhatikan harta karun langit kuning dengan saksama. Saat ketiga penjual menurunkan harga mereka, dia bereaksi dan menurunkan harganya sendiri lagi. Banyak orang tercengang, reaksi Fang Yuan terlalu cepat. Dan dari kecepatannya, banyak orang bisa merasakan sikapnya yang tegas dan penuh tekad. Dia sudah siap untuk ini. Rongxin menghela napas, dia merasakan sedikit tekanan karena dia memiliki stok paling sedikit di antara para penjual. Menjelang tahap akhir perang harga ini, ketika harga komoditas rendah, penjualan akan meningkat. Saat itu, jika stoknya rendah, itu akan sangat canggung. Ada pembeli tetapi tidak ada barang. Dia tidak hanya akan keluar dari permainan, pembeli akan menganggapnya tidak dapat diandalkan, reputasinya yang terkumpul selama bertahun-tahun akan hancur. Rongxin tidak ingin itu terjadi. Dia meminta orang lain untuk memurnikan Gu Tahun dengan kecepatan penuh untuk mengisi kembali stoknya sambil berpikir apakah dia harus menurunkan harga lagi. Lebih khusus lagi, jika ia harus menurunkan harga hingga para pesaingnya tidak dapat dan tidak berani mencoba mengikutinya, karena itu akan mengakibatkan kerugian besar. Namun, ia tidak akan menurunkan harga terlalu banyak, pembeli harus terus berpikir bahwa mereka dapat terus menonton tanpa melakukan apapun. Dalam hal itu, selama ia punya cukup waktu, Rongxin dapat mengisi kembali stoknya dan menang di saat-saat terakhir perang harga. Namun, dalam hal ini, jika saya menurunkan harga secara drastis, kedua pihak lainnya akan tahu bahwa saya tidak punya banyak stok sekarang. Rongxin sangat ragu-ragu, karena ia dapat memikirkan hal ini untuk meringankan krisisnya. Kedua pihak lainnya juga merupakan penjual yang berpengalaman, mereka secara alami dapat menyimpulkan situasinya saat ini. Pengurangan tidak sulit dilakukan. Orang-orang yang berpengalaman peka terhadap perubahan seperti itu. Dengan begitu, jika Rongxin melakukan ini, ia akan mengungkap kelemahannya, ia kemungkinan akan dikeluarkan dari permainan lebih awal. Jadi, ia tidak hanya ragu-ragu, ia juga mengalami sakit kepala. Sakit kepala yang sangat besar, karena ia perlu memikirkan mentalitas pembeli dan penjual sambil juga memperhatikan para pesaingnya. Tepat ketika dia ragu-ragu dan bimbang, Xie Baosu dan Wang Mingyue menurunkan harga mereka lagi. Harga turun seperti sebelumnya, dipertahankan pada level yang sama dengan Fang Yuan. Mereka memiliki stok yang cukup, terutama Wang Mingyue, mereka tidak cemas. Karena Fang Yuan ingin bersaing dan menurunkan harga, mereka akan mengikutinya. Bagaimanapun, mereka akan mendapatkan pangsa pasar jika harga sama, mereka memiliki keuntungan besar. Ini adalah penurunan harga ketiga. Setelah mendengar berita itu, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Kalau begitu, aku akan mempercepatnya. Kali ini, dia menurunkan harga lagi. Dan penurunan ini drastis, jauh melampaui putaran sebelumnya. Kali ini, ada keributan besar di surga harta karun kuning. Para pembeli bersemangat, ini adalah hasil yang mereka inginkan, mereka telah menunggu begitu lama untuk momen kemenangan ini. Turun sebanyak ini, Xie Baosu memiliki ekspresi serius, dia bisa merasakan sikap Fang Yuan yang luar biasa. Jika beberapa putaran sebelumnya adalah pukulan ringan, ini adalah tendangan berat. Tetapi Xie Baosu harus bereaksi terhadapnya. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari perang ini. Pembeli tidak memiliki kesetiaan, perang harga sangat kejam. Xie Baosu adalah orang pertama yang menurunkan harga, diikuti oleh Wang Mingyue saat mereka mencapai harga yang sama lagi. Rongxin mengalami sakit kepala yang hebat. Dia ingin menurunkan harganya secara drastis sebelumnya, tetapi di saat ragu-ragu, lawan bertindak sebelum dia melakukan apapun. Dengan cara ini, bukan saja rencananya sebelumnya akan hancur, jika dia ingin meneruskannya, dia harus menurunkan harganya lebih jauh lagi. Namun, itu akan menjadi harga yang berbahaya, karena jika harganya menjadi lebih rendah dari harga jual Gu tahunan yang biasa pada tahun-tahun sebelumnya, para pembeli akan mulai membeli dengan antusias. Atau mungkin penjual misterius itu stoknya sedikit. Dia punya rencana yang sama denganku. Rongxin memiliki sedikit harapan terakhirnya. Dia adalah orang terakhir yang menurunkan harganya, mengikuti 3 orang lainnya. Mereka semua menurunkan harga. Hahaha, para pembeli sangat senang, tetapi bagian yang paling membahagiakan belum datang. Ketika Rongxin menurunkan harganya,
Fang Yuan terus menurunkan harga Gu tahunannya lagi. Dan kali ini, harganya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Surga kuning harta karun itu riuh. Ketiga penjual itu terkejut. Orang ini akan menjadi yang sulit. Xie Baosu memiliki ekspresi muram, dia awalnya santai dan tenang, dia bertindak dengan santai dan tanpa emosi, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri lagi. Fang Yuan menurunkan harga dan mengecilkan keuntungan bisnis tahun Gu, karena tiga penjual itu, jika mereka mengikuti, mereka akan menderita kerugian besar. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Wang Mingyue terdiam, dia merasakan hawa dingin. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Harapan Rong Xin yang tersisa hancur. Karena dia tahu bahwa pihak lain tidak seperti dia, mereka memiliki stok yang banyak dan harga ini pasti akan membuat keributan besar dalam penjualan tahun Gu kali ini. Aku kalah kali ini. Rong Xin tersenyum pahit, dia tidak punya pilihan selain menyerah karena jumlahnya yang sedikit. Lupakan alasan, kerugian sering dibenarkan dengan penalaran, tetapi orang-orang di dunia ini tidak peduli dengan alasan, mereka tidak membutuhkan alasan Anda. Mereka hanya peduli tentang menang atau kalah. Seperti yang diharapkan Rong Xin, setelah Fang Yuan menurunkan harganya, terjadi gelombang besar keributan dan pembelian. Banyak pembeli mulai membeli tahun Gu. Harga semurah itu jarang terlihat. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana mungkin? Transaksi besar sedang berlangsung, Fang Yuan meraup untung besar. Tetapi tiga pihak lainnya tidak mengikutinya. Xie Baosu dan Wang Mingyue ragu-ragu. Sebelumnya, Rong Xin ragu-ragu, sekarang giliran mereka. Jika mereka mengikuti Fang Yuan dan menurunkan harga mereka juga, tahun Gu mereka akan terjual dengan cepat juga. Namun, jika mereka melakukan itu, keuntungannya akan menjadi terlalu kecil. Jauh dari harapan awal mereka. Namun, jika mereka tidak mengikutinya, Fang Yuan akan mencuri bisnis mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kuncinya adalah berapa banyak stok yang tersisa dari Fang Yuan. Jika Fang Yuan memiliki stok yang berlebihan, Xie Baosu dan yang lainnya harus mengikutinya. Pasarnya hanya sebesar ini, permintaannya pun terbatas. Semakin banyak Fang Yuan menjual, semakin sedikit yang akan mereka jual. Namun, jika Fang Yuan tidak memiliki stok yang cukup, Xie Baosu dan yang lainnya tidak perlu menurunkan harga, mereka hanya perlu menunggu. Setelah dia menghabiskan stoknya, mereka akan dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi nanti, keuntungan mereka akan ditahan. Bagaimanapun, mereka akan memenangkan pertarungan ini. Karena itu, Xie Baosu dan yang lainnya mulai berpikir, siapa sebenarnya Fang Yuan ini? Apakah dia seorang pria atau wanita? Apakah dia bagian dari suatu kekuatan? Atau seorang individu? Mengapa tidak ada informasi tentangnya sebelumnya? Mengapa dia muncul entah dari mana? Mereka tidak dapat mengerti. Dia muncul terlalu tiba-tiba. Sebenarnya, selain mereka bertiga, pasar Gu tahun itu memiliki penjual yang lebih kecil. Namun, orang-orang ini dengan cepat disingkirkan oleh mereka, karena mereka tidak bisa menjadi penjual sekarang. Saat ini, para pemilik usaha kecil itu mungkin memiliki ekspresi pucat saat menyaksikan perang harga yang intens ini. Memikirkan hal ini, suasana hati Rong Xin menjadi sedikit lebih baik. Dia tidak beruntung dan kemungkinan akan menjadi orang pertama yang keluar dari perlombaan ini, tetapi ada lebih banyak orang yang tidak beruntung selain dia, itu membuatnya merasa sedikit lebih baik dibandingkan. Namun, dia hanya menghibur dirinya sendiri. Itu tidak dapat memengaruhi kenyataan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, ketiga penjual itu tidak dapat menguraikan latar belakang Fang Yuan. Untuk bermain aman, Xie Baosu dan Wang Mingyue memutuskan untuk mengikuti Fang Yuan dan menurunkan harga juga, sampai mereka menyamainya. Tetapi Rong Xin tidak mengikuti mereka. Sepertinya Rong Xin mengira penjual itu tidak memiliki banyak stok. Pikir Xie Baosu, tetapi dia tidak tahu bahwa Rong Xin kehabisan pilihan. Dia hanya memiliki sedikit stok, jika dia menurunkan harga sebanyak itu, penjualan yang memanas akan menguras stoknya, dia akan keluar dari persaingan. Dia lebih suka mempertahankan harga dan mengambil risiko. Jika Fang Yuan memiliki sedikit stok, dia akan menang dan terus bertahan dalam hal ini. Jika tidak, dia akan kalah, tetapi itu tidak ada bedanya dengan menurunkan harga. Xie Baosu tidak tahu tentang masalah Rong Xin, dia merasa bahwa dia berjudi pada Fang Yuan yang tidak memiliki cukup tahun Gu. Tetapi Xie Baosu memiliki pola pikir yang stabil, dia ingin mengikuti karena itu adalah pilihan yang paling aman.
Adapun Wang Mingyue, setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia juga membuat pilihan yang sama seperti Xie Baosu. Namun dengan intuisinya sebagai wanita, dia memiliki lebih banyak kecurigaan. Dia berpikir, mengapa Rong Xin tidak menurunkan harganya? Apakah dia berjudi, atau apakah dia mengetahui latar belakang pihak lain, atau apakah dia memiliki bukti atau berita tentang itu? Jika Rong Xin mengetahui tentang latar belakang Fang Yuan, mungkin saja dia tidak akan memberitahu mereka berdua tentang hal itu. Dia hanya duduk di pagar dan menonton, ini menguntungkan bagi Rong Xin. Jadi, Wang Mingyue menghubungi Rong Xin dan mencoba menyelidikinya. Rong Xin menerima transmisi Wang Mingyue dan merasa tidak berdaya tentang hal itu, dia merasa sedikit simpati terhadapnya. Secara keseluruhan, dia memiliki emosi yang kompleks sekarang. Jadi, situasi saat ini adalah, Fang Yuan, Xie Baosu, dan Wang Mingyue memiliki harga yang sama, sementara harga Rong Xin lebih tinggi dari mereka. Pada saat ini, sejumlah besar Dewa Gu mulai membeli Gu tahunan, atau mulai bersiap untuk membelinya. Semua orang tergerak, harga ini lebih rendah dari sebelumnya, itu adalah harga yang memikat. Menunggu harga yang lebih rendah lagi. Para pembeli menggelengkan kepala, harganya tidak bisa turun lebih rendah lagi. Para pembeli memang pintar, tetapi para penjual juga tidak bodoh. Jadi, ketika Fang Yuan menurunkan harganya lagi, semua orang tercengang. Apakah aku salah dengar? Mereka menurunkan harga lagi, dan dengan jumlah yang sangat besar. Ya ampun, apa yang terjadi? Apakah penjual baru ini bodoh? Para pembeli tidak percaya. Aku tidak peduli apakah dia bodoh atau memiliki tujuan lain, aku tahu bahwa Gu tahunnya adalah produk asli, dan dia memang menjual dengan harga ini. Jika aku tidak membeli sekarang, aku akan menjadi orang bodoh. Seorang Dewa Gu berteriak dalam benaknya. Namun, yang lain juga seperti ini. Sejumlah besar indera atau kehendak Dewa Gu mengelilingi kios Fang Yuan. Adegan panas itu belum pernah terjadi sebelumnya. Beli, beli, beli. Para Dewa Gu dipenuhi dengan pikiran ini. Harganya belum pernah semurah ini sebelumnya, jika mereka menunggu sampai si bodoh itu menyadari harganya terlalu rendah, semuanya akan terlambat. Para pembeli merasakan urgensi yang kuat. Apa yang dilakukan orang ini? Setelah melihat ini, Xie Baosu kehilangan ketenangannya. Jika dia mengikuti harga ini, keuntungannya akan berkurang menjadi hanya sedikit. Misalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, jika Gu tahunan dapat memperoleh 100 masing-masing, jika dia mengikuti harga Fang Yuan, dia hanya akan memperoleh keuntungan 1 digit per Gu. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menanam pohon Vicissitude? Bukankah itu untuk memelihara Gu tahunan dan memperoleh keuntungan? Jika dia menurunkan harganya ke level Fang Yuan, keuntungannya akan hilang. Harga ini jauh di bawah keuntungan bersihnya, jika dia harus menjual dengan harga ini, dia lebih suka menyimpan barangnya. Tapi, Xie Baosu mengerutkan kening, dia merenung dalam-dalam. Pada saat yang sama, Wang Mingyue khawatir. Situasinya sama dengan Xie Baosu, jika dia mengikuti Fang Yuan, keuntungannya tidak akan bisa diterima. Tapi haruskah dia berhenti berjualan? Tidak sesederhana itu. Jika mereka tidak mengikuti dan saham Fang Yuan sangat besar, pasar di surga harta karun kuning akan sepenuhnya diambil alih oleh Fang Yuan. Ada kemungkinan lain, Fang Yuan sengaja menurunkan harga sebagai taktik. Mungkin saja dia sengaja menurunkannya sebanyak ini untuk menyelidiki penjual lain, atau untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Jika aku tidak mengikuti, aku akan menunjukkan kelemahan, tetapi aku dapat mempertahankan kekuatanku. Jika aku mengikutinya, aku akan berselisih dengan pendatang baru itu dengan cara yang gila. Setelah memikirkannya sebentar, Wang Mingyue memutuskan untuk mengikutinya. Tapi saat ini, Xie Baosu sudah berhenti. Harga jual Gu tahun di pasar terendah adalah Fang Yuan dan Wang Mingyue, diikuti oleh Xie Baosu dan Rong Xin pada harga tertinggi. Jelas, tidak ada yang membeli dari kedua toko itu. Sebagian besar pembeli berada di toko Fang Yuan dan Wang Mingyue. Xie Baosu mengamati situasi. Dia perlu tahu apakah Fang Yuan hanya berpura-pura atau apakah dia benar-benar punya dasar. Wang Mingyue sangat gugup, karena harga jual ini membuatnya kehilangan banyak keuntungan. Dan di antara ketiga penjual itu, hanya dia yang tersisa. Rong Xin menjadi orang yang paling santai, dia menyaksikan mereka bertarung. Sudah waktunya untuk memberikan pukulan terakhir. Fang Yuan sangat tenang. Pada titik ini, dia telah menyelidiki keuntungan dari ketiga penjual ini,
meskipun Wang Mingyue masih bersaing dengannya, menurut situasi pasar yang biasa, ketiga penjual itu berada pada level yang hampir sama, bahkan jika Wang Mingyue lebih unggul, itu tidak jauh berbeda. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menurunkan harganya lagi. Namun kali ini, dia hanya menurunkannya sedikit. Namun, penurunan harga yang kecil ini seperti pisau tajam yang menusuk hati ketiga penjual itu. Ini, Rong Xin menjadi pucat. Xie Baosu menyipitkan matanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Wang Mingyue mengepalkan tangannya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kaget, "Mengapa? Mengapa sampai sejauh ini?" Penurunan harga Fang Yuan memang kecil, tetapi sangat fatal, lebih rendah dari harga pokok ketiga penjual ini. Karena Gu tahun dijual, ada biaya yang terlibat untuk mendapatkannya. Rong Xin membutuhkan bahan-bahan Gu, dia menghabiskan esensi abadi untuk memurnikannya menggunakan metode pemurnian Gu. Xie Baosu memiliki pohon Vicissitude, dia juga membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya. Meskipun Wang Mingyue dapat menangkap tahun Gu dari anak sungai-sungai waktu, metode yang digunakan membutuhkan esensi abadi, dan dana diperlukan untuk mengelola anak sungai-sungai waktu. Menjual di bawah harga pokok, itu akan menjadi kerugian yang nyata. Ini adalah langkah yang biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki stok berlebih dan tidak dapat menjualnya, atau jika mereka sangat membutuhkan dana, ini adalah pilihan yang putus asa. Jika seseorang melakukan ini dalam perang harga, para pesaing mungkin baik-baik saja, tetapi orang itu sendiri akan menderita kerugian besar terlebih dahulu. Ini terlalu keras, itu keras bagi orang lain, dan juga keras bagi diri mereka sendiri. Wang Mingyue terkejut, dia tidak berani mengikutinya. Dia akan menjadi idiot jika dia melakukannya. Ini adalah tahun Gu sebenarnya dijual dengan kerugian, apa artinya itu? Para pembeli juga terkejut. Harga ini di luar imajinasi mereka, mereka terdiam, sama sekali tidak percaya. Namun segera, para dewa Gu yang hadir bereaksi. Surga kuning harta karun berada dalam keributan besar. Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kios Fang Yuan dengan erat, situasinya benar-benar kacau dan panas. Ini bukan lagi tentang membeli. Mereka mendapatkan keuntungan. Membeli Gu tahun dengan harga ini, menurut harga pasar yang biasa, mereka membelinya dengan untung. Transaksi yang tak terhitung jumlahnya sedang berlangsung, bahkan mereka yang sudah membeli Gu tahun kembali dan membeli dari Fang Yuan lagi. Bisnis Fang Yuan berkembang pesat, tiga penjual lainnya benar-benar disingkirkan, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun saat ini, ketiga penjual itu berhenti merasa cemas. Siapa pendatang baru ini? Dia sangat garang dalam gerakannya, tapi aku khawatir dia telah mengacau sekarang. Hehe, perhatikan, aku akan memperhatikan. Aku menolak untuk percaya bahwa dia dapat mempertahankan harga Gu tahun ini pada level rendah ini. Ketiga penjual itu menunggu, saat kerugian Fang Yuan menjadi terlalu parah. Tapi Fang Yuan bisa terus melakukannya tanpa henti. Karena dia menggunakan Gu abadi peringkat 8 Years Flow Like Water, biaya dibalik produksi Gu tahun hanyalah esensi abadi yang digunakannya untuk mengaktifkan Gu abadi peringkat 8. Produksi Fang Yuan tentu saja membutuhkan biaya. Tapi biayanya jauh lebih rendah, dibandingkan dengan ketiga penjual itu, jika harga biaya mereka 10, dia hanya 3 atau 4. Siapapun bisa menjual Gu tahun, kualitas barangnya hampir sama dalam banyak kasus, persaingan di sini benar-benar hanya bergantung pada biayanya. Fang Yuan menjual dengan harga ini, tapi dia masih bisa mendapat untung, sementara ketiga penjual itu akan menjual dengan kerugian. Mereka tidak dapat menjual, tetapi Fang Yuan dapat menjual sahamnya. Pemenang perang harga ini sudah ditentukan sejak awal, tidak diragukan lagi adalah Fang Yuan.